Halo guys, kembali lagi di channel Yende. Di video kali ini saya akan membahas sebuah film yang diangkat dari kisah nyata berjudul Dunkirk yang dirilis pada tahun 2017. Film ini disutradari oleh Christopher Nolan, dan jika sutradaranya Nolan, pasti pemainnya ada Cillian Murphy, Tom Hardy, dan aktor lainnya seperti Jack Lowden, Fionn Whitehead, dan masih banyak lainnya. Film ini menceritakan tentang pasukan sekutu dan Inggris yang mundur ke pesisir Dunkirk yang menjadi garis pantai Prancis Utara. Tapi sayangnya mereka malah dikepung tentara Jerman atau Nazi yang akhirnya membuat pemerintah Inggris turun tangan untuk melakukan evakuasi. Dan dikarenakan film ini menggunakan latar waktu, tempat, serta kelompok orang yang berbeda-beda sebelum akhirnya mereka bertemu di hari dan waktu yang sama, jadi saya akan menceritakannya secara berurutan agar kalian paham. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Film dimulai saat terjadinya Perang Dunia Kedua, atau tepatnya saat Jerman Nazi berhasil mengepung kota pesisir pantai Prancis yang bernama kota Dunkirk. Pada saat itu, sekelompok tentara muda Inggris sedang berjalan di antara perumahan dan mencoba bertahan hidup dengan mengais makanan. Di selang ngurek-ngurek, salah satu tentara bernama Tommy kebelet ngising. Namun ketika ia hendak ngising, tiba-tiba tentara sekutu menembaki mereka. Mereka pun langsung berlari menghindari tembakan tersebut. Namun, hanya satu yang berhasil selamat, yaitu Tommy. Tommy lalu berlari ke arah sana dan bertemu dengan tentara sekutu Prancis yang menembaki siapapun yang dilihat. Tommy pun langsung teriak kalau ia orang Inggris dan bukan orang Jerman. Akhirnya, tentara sekutu menyuruh agar Tommy bergabung dengan tentara yang lain dan mundur ke pantai Dunkirk, di mana di sana sudah ada 400.000 tentara Inggris yang sedang menunggu dievakuasi ke kota Dover, London. Karena ampas makanan berwarna kuning masih nyangkut di usus Tommy, ia pun akhirnya ke semak-semak untuk melanjutkan ngising. Tapi sayangnya ampas tersebut kembali naik setelah Tommy melihat seorang tentara bernama Gibson yang sedang mengubur mayat di pasir. Tommy kemudian mendekat dan mencoba berkomunikasi dengan Gibson. Namun Gibson diam saja dan malah memberikan Tommy air minum untuk meredakan rasa hausnya. Tommy lalu berjalan ke bibir pantai untuk bergabung dengan tentara Inggris lainnya yang sedang menunggu kapal penjemputan sambil diiringi rasa was-was apabila terjadinya serangan mendadak. Dan benar saja, gak lama kemudian 3 pesawat pengebom Nazi datang dan mulai menjatuhkan bom vakum ke arah mereka sehingga membunuh puluhan tentara Inggris. Setelah pesawat pengebom pergi, tentara yang masih hidup kembali berbaris sebagai sikap disiplin mereka. Sedangkan Tommy dan Gibson yang tak sabar dievakuasi tak sengaja menemukan seorang pria yang terluka di atas tanduk. Dan karena hanya ada kapal rumah sakit yang hanya membawa tentara terluka, jadi keduanya pun ngide untuk membawa pria itu ke kapal tersebut. Tommy dan Gibson kemudian berlari membelah barisan tentara yang sedang mengantri. Keduanya akhirnya sampai di kapal medis. Namun setelah meletakkan pria terluka, mereka malah disuruh kembali oleh petugas karena kapal itu hanya mengangkut tentara yang terluka saja. Meskipun begitu, Tommy dan Gibson tak menyerah begitu saja. Mereka diam-diam bersembunyi di bawah jembatan untuk menyelinap ke kapal tersebut. Saat sedang bersembunyi, Tommy tak sengaja mendengar percakapan para perwira tinggi yang membahas kalau mereka hanya akan mengevakuasi 40.000 tentara saja, sedang sisanya akan ditinggal di Dunkirk untuk membantu Prancis. Sebenarnya mereka ingin mengambil seluruh pasukan, tetapi mereka tak punya pilihan lain karena tak punya kapal yang cukup untuk menampung semuanya.
That's 400,000 men on this beach, sir. Gak lama kemudian, pesawat musuh kembali muncul dan mengebom area sekitar. Alhasil, banyak sekali tentara yang tewas, termasuk kapal satu-satunya mereka yang ikut tenggelam setelah dibom. Para tentara yang ada di dalam kapal pun langsung melompat untuk menyelamatkan diri masing-masing. Disitulah Tommy berhasil menyelamatkan salah satu tentara yang bernama Alec. Sedang Laksamana Bolton yang memimpin evakuasi hanya bisa mengsedih ketika melihat kapal medis mulai tenggelam dan menewaskan sebagian orang di dalamnya. Bolton kemudian memerintahkan para tentara yang selamat dari kapal tenggelam agar naik ke kapal lain. Dari situlah Tommy dan Gibson mengambil kesempatan dengan menyelupkan kepala mereka ke air laut agar terlihat seperti korban kapal tenggelam. Tommy, Gibson, dan Alec lalu dibawa ke kapal medis kedua menggunakan skoci. Sesampainya di kapal kedua, Tommy dan Alec bergabung dengan tentara lain yang diberi makan roti selai dan teh. Sedangkan Gibson yang masih ketakutan memilih tetap di luar untuk antiseptik, siapa tahu ada serangan mendadak. Dan benar saja, saat di tengah perjalanan, kapal itu tiba-tiba diserang oleh torpedo milik kapal selam Jerman hingga menyebabkan kapal rusak dan tenggelam. Ketika kapal mulai tenggelam, Gibson mendengar suara Tommy dan Alec yang minta tolong. Jadi ia segera membuka pintu darurat untuk menolong mereka. Gibson, Alec, dan Tommy kemudian berenang ke skoci yang berisi puluhan prajurit. Salah satu prajurit yang kita sebut saja namanya Thomas Sleby melarang mereka naik ke skoci karena sudah penuh. Namun Thomas memberikan tali ke mereka dan membawanya kembali ke pantai Dunkirk. Pagi harinya, Tommy, Alec, dan Gibson akhirnya tiba di pantai Dunkirk. Tapi Thomas dan prajurit lainnya memilih kembali ke lautan menuju ke kapal penjemputan yang akan pergi ke pantai Dover, Inggris. Dan di hari inilah, hari sekelompok orang berbeda akan bertemu di waktu dan tempat yang sama. Kita kemudian beralih ke dermaga yang terletak di Weymouth, Inggris, di mana seorang pemuda bernama Georgie pergi ke dermaga tersebut untuk membantu temannya bernama Peter dan ayah Peter bernama Dawson yang sedang sibuk memberikan jaket pelampung kepada Angkatan Laut Kerajaan. Rupa-rupanya, Angkatan Laut Kerajaan Inggris memerintahkan warga sipil dan nelayan untuk menyerahkan kapal mereka yang akan digunakan untuk membantu evakuasi tentara di Dunkirk. Namun, setelah menyerahkan pelampung ke tentara kerajaan, Dawson dan Peter tiba-tiba menjalankan kapalnya ke tengah laut bersama Georgie, yang mana Dawson dan Peter ini ingin pergi ke Dunkirk dengan niatan membantu evakuasi tentara Inggris. Di tengah perjalanan, Dawson ternyata tak sendirian, di mana para nelayan Inggris ikut pergi ke Dunkirk untuk membantu prajurit kebanggaan mereka. Mereka juga bertemu kapal perang Inggris yang membawa ratusan prajurit dari Dunkirk. Di saat itu juga, Dawson melihat kepulan asap dari kejauhan dan berencana pergi ke sana. Sesampai di sana, Dawson menemukan kalau kepulan asap itu berasal dari kapal Inggris yang tenggelam, di mana hanya satu prajurit yang masih hidup. Dia adalah Thomas yang menggigil kedinginan. Dawson pun menyuruh Peter dan Georgie untuk menolongnya. Setelah dievakuasi, Dawson menanyakan nama tentara tersebut. Namun tentara itu masih terlihat menggigil dan menolak untuk berbicara. Georgie lalu menyarankan agar tentara itu masuk ke dalam dan menawarinya sedikit secangkir teh. Akan tetapi si tentara itu malah menjatuhkan cangkirnya dan mengatakan kalau kapal selam Jerman lah yang telah menenggelamkan kapalnya. Di waktu yang sama,
tentara itu menyadari kalau kapal Dawson sedang berlayar menuju ke Dunkirk. Hal itu membuat si tentara panik dan memohon ke Dawson agar kembali ke Inggris. Tapi Dawson menjelaskan kalau ia diberi tugas ke Dunkirk sebelum balik lagi ke Inggris. Agar tentara itu tak banyak protes, Peter pun menguncinya di dalam ruangan. Dan dari sinilah kejadian lokasi ketiga dimulai, tepatnya di udara, di mana dua pesawat Spitfire menerima perintah dari pemimpin Fortis yang meminta mereka agar tetap berada di posisi 500 kaki dan selalu waspada dengan serangan yang mungkin dilakukan oleh pesawat pengebom Luftwaffe Nazi Jerman. Dan benar saja, gak lama kemudian, tiba-tiba dua pesawat Luftwaffe muncul dan mengelilingi mereka. Salah satu pilot Spitfire bernama Farrer kemudian berinisiatif menembak salah satu dari mereka dan berhasil menjatuhkannya ke laut. Setelah itu, Farrer mengirim radio ke yang lain untuk melaporkan kalau ia sudah membereskan musuh di sekitar. Tapi di saat itulah mereka menyadari kalau pemimpin Fortis tak terhubung di radio, sampai akhirnya rekan Farrer yaitu Collins memberitahukan kalau pesawat pemimpin Fortis jatuh ke laut dan mereka tidak tahu apakah dia selamat atau tidak. Kita kembali lagi ke lautan, di mana si tentara yang menggigil ketakutan mulai berteriak meminta agar dikeluarkan dari ruangan sempit tersebut. Dan saat Peter membukakan pintunya, si tentara ternyata sudah kabur lewat atap. Tentara itu lalu terus meminta Dawson agar kembali ke Inggris sampai terjadi keributan antara mereka. Keributan tersebut membuat Georgie terjatuh dan melukai kelapanya hingga gagar otak. Peter kemudian segera menolong Georgie dan menyadari kalau Georgie menjadi buta karena lukanya yang fatal. Kita kembali lagi ke Tommy, Alec, dan Gibson yang beristirahat di tepi pantai. Mereka kemudian tak sengaja melihat sekelompok tentara dan lari ke arah mereka. Alec lalu menanyai tujuan para tentara itu, di mana para tentara itu berniat untuk bersembunyi di sebuah kapal pukat yang terdampar air pasang yang sedang terjadi. Mereka kemudian bersembunyi di dalam kapal itu sambil menunggu air naik agar bisa pergi meninggalkan Dunkirk. Tapi di saat itu juga tiba-tiba mereka mendengar langkah seseorang. Ketika Tommy menyeret orang tersebut, ternyata dia nelayan Inggris sekaligus pemilik kapal yang sengaja datang ke sini tadi malam untuk membantu mengevakuasi mereka. Saat mereka mendiskusikan tentang kapan air pasang naik, tiba-tiba satu tembakan dari tentara Jerman mengenai dinding kapal mereka. Dari situlah mereka sadar kalau pasukan Jerman menggunakan kapal pukat tersebut sebagai sasaran latihan mereka. Oleh karena itu, mereka tak membalas tembakan tersebut dan tetap diam agar pasukan Jerman tak mengetahui keberadaan mereka. Lalu tak lama kemudian, air laut mulai masuk ke dalam kapal melalui lubang peluru. Salah satu dari mereka lalu mencoba untuk mengecek lubang tersebut, namun berakhir ditembak di bagian matanya. Alhasil, mereka pun memutuskan untuk saling membantu memperbaiki lubang-lubang tersebut. Tapi, solusi itu tak menyelesaikan masalah dan air terus masuk ke dalam kapal. Jadi, mereka pun menyarankan agar salah satu dari mereka harus keluar untuk meringankan beban kapal. Alec kemudian memberitahu semua orang kalau Gibson lah yang harus keluar karena ia adalah mata-mata Jerman. Hal itu dikarenakan Gibson selalu diam, tak mengucapkan sepatah kata pun karena ia tak bisa berbahasa Inggris. Dan benar saja, Gibson langsung mengaku kalau ia adalah orang Prancis. Ia juga mengaku telah mencuri seragam ini dari seorang tentara Inggris yang meninggal di awal film. Tapi, Alec tak percaya dan menuduh kalau Gibson yang membunuh tentara Inggris tersebut. Tommy kemudian turun tangan dan menjelaskan kalau Gibson hanya mengambil seragamnya saja untuk menghindari kecurigaan. Meskipun begitu, tentara yang lain tetap memilih Gibson agar keluar dari kapal. Hal tersebut membuat Gibson melawan sampai akhirnya mereka sadar kalau mengurangi seseorang tak mempengaruhi perahu tenggelam karena penyebab utamanya adalah beberapa lubang peluru. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
Di sisi lain, Ferrer melihat Fortis One dan memutuskan untuk melihatnya secara dekat. Namun Fortis One sudah dalam keadaan tenggelam, yang artinya pilot Fortis One sudah meninggal. Saat mereka sedang melakukan pengintaian, Colin tak sengaja melihat pesawat pengebom Jerman yang dijaga oleh 2 pesawat Luftwaffe. Tanpa pikir panjang, Ferrer pun kemudian bertugas menembaki pesawat pengebom, sedangkan Colin menembaki salah satu pesawat Luftwaffe. Dengan menekan L1 dan L2 secara bersamaan, Colin akhirnya berhasil menjatuhkan salah satu pesawat Luftwaffe. Begitu pula dengan Ferrer yang berhasil menjatuhkan pesawat pengebom. Akan tapi di waktu yang sama, Luftwaffe terakhir menembaki Colin yang mengakibatkan pesawat Colin gagal mesin dan memutuskan untuk mendarat di lautan. Untungnya, Ferrer melihat kapal nelayan atau kapal milik Dawson yang sedang menuju ke lokasi Colin mendarat. Ferrer lalu melanjutkan tugasnya untuk mengejar pesawat Luftwaffe yang akan pergi menyerang Dunkirk. Sementara itu di lautan, Dawson dan Peter melihat pesawat Colin mendarat di laut. Jadi mereka langsung menyelamatkannya dan membawanya ke dalam kapal. Peter lalu mengajak Colin masuk dan memberinya handuk untuk mengeringkan badannya. Di saat itulah Collins melihat keadaan Georgie dan mengatakan kalau Georgie tak ada harapan lagi untuk hidup. Tentunya hal itu membuat Peter marah dan sedih, tapi ia tetap berpura-pura mengerjakan pekerjaannya. Kita kembali lagi ke Dunkirk, di mana Komandan Bolton dan Kolonel Winnet yang sedang mengobrol tiba-tiba melihat kapal-kapal kecil dari jauh. Hal ini membuat mereka bersorak kegirangan karena akhirnya ada kapal yang bisa membawa tentara sekutu untuk kembali ke Inggris Raya. Sementara itu, Tommy serta tentara lainnya memutuskan untuk melompat dari kapal dan mendapati diri mereka sudah berada di tengah lautan. Untungnya, mereka melihat kapal penyapu ranjau yang tak jauh dari lokasi mereka. Tommy kemudian menyuruh Gibson agar lompat dan berenang. Namun sayangnya Gibson terjerat rantai sehingga ia terjebak di dalam dan mati tenggelam. Dan di waktu inilah, kelompok Tommy, Dawson, dan Ferrer bertemu di lokasi yang sama, di mana Ferrer yang sedang mengejar pesawat Luftwaffe terakhir melihat kalau pesawat tersebut mengebom kapal penyapu ranjau yang tak jauh dari lokasi Tommy dan Dawson berada. Serangan itu membuat tangki bahan bakar kapal penyapu ranjau bocor dan menyebar ke air laut, sehingga tubuh para tentara yang terjun ke laut dipenuhi bahan bakar. Dawson dan Peter kemudian merekatkan kapalnya untuk menyelamatkan para tentara tersebut. Begitu pula dengan Thomas yang akhirnya turun tangan untuk membantu Peter. Salah satu tentara lalu masuk ke dalam kabin kapal dan menemukan kalau Georgie sudah meninggal. Hal ini pun membuat Peter dan Dawson sedih, tapi mereka tetap tegar dan malah memberitahu Thomas kalau Georgie baik-baik saja. Mereka kemudian lanjut mencari tentara yang berenang di tengah campuran bahan bakar, termasuk Tommy. Sementara itu, Ferrer masih berusaha menembaki pesawat Luftwaffe yang mundar-mandir di area tersebut. Sampai akhirnya Ferrer berhasil menembakkan badan pesawat Luftwaffe, namun pesawat itu malah jatuh tepat di campuran air laut dengan bahan bakar yang mengakibatkan ledakan besar terjadi serta membakar tentara di sekitarnya. Dawson pun segera melajukan kapalnya, sedangkan Peter berhasil memegang tangan salah satu tentara yang ternyata dia adalah Tommy. Sementara itu di pantai, Bolton merasa lega karena 300.000 tentaranya kini bisa dievakuasi semuanya. Di tengah evakuasi, tiba-tiba salah satu pesawat pengebom Jerman muncul. Untungnya sebelum pesawat tersebut menjatuhkan bomnya, Ferrer berhasil menembak pesawat tersebut. Tetapi sayangnya, Ferrer kehabisan bahan bakar dan yang hanya bisa ia lakukan hanyalah mondar-mandir di pesisir pantai sampai laju pesawatnya melambat. Dawson dan para nelayan lainnya kemudian kembali ke Inggris.
Di tengah perjalanan, Tommy mendapati kalau Alec ada di kapal Dawson. Malam harinya, mereka akhirnya tiba di dermaga Dover. Tommy, Alec, dan tentara lainnya kemudian naik ke kereta yang akan membawa mereka ke Woking. Di pagi harinya, di Dunkirk, seorang prajurit muda yang ketiduran terbangun di dermaga dan menemukan kalau pantai Dunkirk telah sepi. Ia lalu dipanggil Bolton dan Kolonel Winnet untuk naik ke kapal terakhir menuju ke Inggris. Ketika Winnet turun ke kapal terakhir, Komandan Bolton memutuskan untuk tetap tinggal sebentar di pantai untuk mengawasi evakuasi tentara sekutu mereka, yaitu tentara Prancis. Sementara itu, Peter mengunjungi Weymouth Herald untuk meminta penulis lokal agar menuliskan cerita Georgie yang menjadi pekerja heroik yang sukarela dalam ikut penyelamatan di Dunkirk. Sedangkan Tommy dan Alec yang sedang berhenti di stasiun pertama mengambil sebuah koran dari anak-anak. Tommy lalu mulai membaca koran tersebut yang berisi kembalinya tentara Inggris. Di sini Alec merasa malu karena mereka gagal dalam peperangan membantu Prancis. Tapi sesampainya di Woking, Tommy dan Alec dikejutkan dengan para warga yang menyambut mereka dengan gembira karena sudah menjadi pahlawan bagi negaranya. Berita koran itu kemudian ditutup dengan pidato Churchill di depan House of Commons, di mana ia mengungkapkan puji syukur atas bantuan kapal sipil yang menolong tentara sekutu di Dunkirk. Ia juga berharap agar masyarakat selalu ingat pengorbanan para tentara sekutu dalam pertempuran Prancis. Film lalu berakhir dengan Ferrier mendarat di pasir pantai Dunkirk karena kehabisan bahan bakar. Ia kemudian membakar pesawatnya sebelum akhirnya ia ditangkap oleh tentara Jerman yang menjadikannya sebagai tawanan. Di samping itu, Peter dan ayahnya melihat koran lokal yang menunjukkan status heroik Georgie saat penyelamatan di Dunkirk, dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Dunkirk. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.